Baik, selanjutnya masih di dalam kajian teori. Di sini ada penelitian terdahulu. Kami menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai sumber penelitian kami. Yang pertama itu ada dari Indah Noparianta pada tahun 2022, sumbernya merupakan skripsi. Judul penelitiannya adalah Pengaruh Kualitas Produk dan Label Halal terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah oleh Mahasiswi Ekonomi Syariah menurut Perspektif Ekonomi Syariah. Perbedaannya yaitu, peneliti meneliti pengaruh label halal, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk wadah. Lalu yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Jela Anggraeni pada tahun 2017, sumbernya merupakan skripsi, judul penelitian pengaruh label halal, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk kosmetik wadah. Perbedaannya, pengaruh label halal, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk wadah, studi kasus pada masyarakat di Kota Bandung. Lalu penelitian yang ketiga ada Fitri Ramadhani 2019, sumbernya skripsi juga, judul penelitian pengaruh labelisasi halal, harga dan selebriti endorser terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Studi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Perbedaannya, mengusung topik pengaruh label halal, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Studi kasus pada masyarakat Kota Bandung. Penelitian yang keempat ada Umuhab Ibah Sumiati pada tahun 2016, sumbernya merupakan jurnal, judul penelitiannya Pengaruh Kualitas Produk dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan, Madura. Perbedaannya, pengaruh label halal, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah, studi kasus pada Kota Bandung. Penelitian yang terakhir atau yang kelima ada penelitian yang dilakukan oleh Devianti Fitriani Nurhaeda pada tahun 2023, sumbernya merupakan dari jurnal, judul penelitian pengaruh label halal, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian brand kosmetik Wardah di Citra Kosmetik Sungguh Minasa. Perbedaannya, pengaruh label halal, harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah, studi kasus pada masyarakat di Kota Bandung. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir. Pada penelitian ini, kami menggunakan model ganda dengan 3 variabel independen. Variabel independen yang pertama atau X1-nya yaitu label halal, harga sebagai independen kedua atau X2, dan kualitas produk sebagai X3, yang dimana Y-nya adalah keputusan pembelian. Jadi, cara membacanya, label halal, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada hipotesis. Di sini ada 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah label halal berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah. Hipotesis yang kedua, harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Hipotesis yang ketiga, kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Dan hipotesis yang keempat, label halal, harga, dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk Wardah. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama itu ada gambaran umum objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh label halal, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk Wardah, yang dimana studi kasusnya pada masyarakat di Kota Bandung. Jadi, gambaran umum objek penelitian ini adalah masyarakat Kota Bandung yang berjenis kelamin perempuan dengan kisaran usia 17-40 tahun. Lalu selanjutnya kita masuk ke sejarah PT Paragon Technology Innovation. PT Paragon Technology Innovation adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetik. Pada awal berdirinya dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu dan kemudian pada bulan Mei 2012 berganti nama menjadi PT Paragon Technology Innovation. Wardah adalah salah satu kosmetik yang diproduksi oleh PT Paragon Technology Innovation ini. Perusahaan ini didirikan oleh Dr. Randa Hajah Nurhayati Subakat, APT, pada tanggal 28 Februari 1985. Beliau adalah sarjana farmasi yang juga merupakan lulusan ITB yang lulus pada tahun 1975 dan memperoleh gelar apoteker pada tahun 1976, serta memiliki pengalaman kerja di Wella Kosmetik pada bagian pengendalian mutu. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang farmasi melandasi keberanian beliau dalam mendirikan sebuah perusahaan yang memproduksi kosmetik.
Lalu sekarang ada struktur organisasi dari perusahaan atau dari PT Paragon Technology and Innovation. Bisa dilihat di sini ada komisaris, lalu ada presiden direktur. Di bawah presiden direktur itu ada manajer operasional, manajer marketing, manajer finance, dan juga manajer produk. Yang dimana manajer-manajer ini juga memiliki bawahan-bawahannya. Seperti bisa dilihat pada gambar. Masih di dalam metode penelitian, selanjutnya ada operasional variabel. Ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah keputusan pembelian. Lalu variabel independennya ada label halal, harga, dan juga kualitas produk. Di dalam metode penelitian ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei atau dengan menyebar kuesioner. Lalu ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen produk Wardah di Kota Bandung. Lalu juga ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini adalah peneliti menggunakan purposive sampling atau judgmental sampling, yang dimana penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan untuk memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh kami sebagai peneliti. Untuk teknik penarikan sampel, kami menggunakan rumus Lopin. Rumus Lopin sendiri dapat didefinisikan sebagai formula untuk menghitung jumlah sampel yang tidak diketahui secara pasti, seberapa besarnya atau belum spesifik. Rumus yang digunakan yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N dikali pangkat 2. Di mana N kecil ini adalah jumlah sampel yang dicari, N besarnya ukuran populasi, dan N-nya adalah nilai margin of error atau besar kesalahan dari ukuran populasi. Adapun kriteria tertentu untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah yang pertama, masyarakat Kota Bandung berjenis kelamin perempuan, masyarakat Kota Bandung berusia 17-40 tahun, lalu masyarakat Kota Bandung yang pernah atau sedang menggunakan produk kosmetik Wardah atau juga ingin menggunakan produk dari Wardah. Teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian itu ada 2 jenis data, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Pada penelitian ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Lalu ada teknik analisis data. Pada penelitian ini ada 3 teknik yang kami gunakan, yaitu analisis validitas, analisis reliabilitas, dan juga R-square adjust. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Gambaran umum lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bandung dengan objek penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kota Bandung yang menggunakan produk dari kosmetik Wardah. Lalu, deskripsi kegiatan responden. Responden yang diambil sebagai sampel penelitian ini adalah masyarakat Kota Bandung yang pernah atau sedang menggunakan produk kosmetik Wardah. Responden yang digunakan sebagai sampel penelitian sebanyak 100 orang. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik responden. Yang pertama itu ada usianya kurang dari 16 tahun atau 16-25 tahun atau 26-35 tahun atau 36-45 tahun atau lebih dari 45 tahun. Lalu juga ada jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Lalu ada pekerjaan juga, ada pelajar atau mahasiswa, PNS, wira swasta, karyawan swasta, atau lain-lain. Lalu juga yang terakhir ada penghasilan atau uang saku per bulan, di mana di sini kami mencantumkan kurang dari 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, atau lebih dari 3 juta rupiah.
Lalu selanjutnya setelah kami menyebar kuesioner, dapatlah data-data dari responden. Yang pertama itu, kami menyimpulkan yang pertama ada label halal. Tanggapan responden terhadap label halal yaitu pernyataan yang paling dominan yang dipilih dari 100 responden adalah label halal pada produk Wardah Kosmetik mampu mengalahkan pesaing dari produk lain sebanyak 53 responden menjawab sangat setuju dan untuk pernyataan label halal pada produk Wardah Kosmetik menjamin kehalalan produk sebanyak 53 responden menjawab setuju. Lalu ada kualitas produk. Tanggapan responden terhadap kualitas produk yaitu pernyataan yang paling dominan yang dipilih dari 100 responden adalah produk make up dan skincare dari Wardah Kosmetik cocok untuk kulit saya sebanyak 59 responden menjawab setuju. Lalu ada harga. Tanggapan responden terhadap harga produk yaitu pernyataan yang paling dominan yang dipilih dari 100 responden adalah harga yang ditawarkan bervariasi di setiap produk Wardah Kosmetik sebanyak 54 responden menjawab setuju. Lalu ada keputusan pembelian atau Y. Tanggapan responden terhadap keputusan pembelian yaitu pernyataan yang paling dominan yang dipilih dari 100 responden adalah saya menyadari adanya kebutuhan untuk menggunakan produk yang sudah berlabel halal sebanyak 58 responden menjawab sangat setuju. Untuk selanjutnya yaitu analisis uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya item, hal yang perlu diperhatikan adalah perbandingan antara R hitung dan R tabel, di mana taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau setara dengan 5%. Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka dilakukan uji statistik dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Nah, setelah diuji, didapatkan hasil sebagai berikut, dengan label halal sebagai variabel X1, kualitas produk sebagai variabel X2, dan harga sebagai variabel X3. Untuk keputusan pembelian, termasuk ke dalam variabel Y. Hasil yang didapat dari tabel di atas terlihat bahwa korelasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk dari setiap variabel di mana menunjukkan hasil yang signifikan. Dapat dilihat bahwa keseluruhan item variabel penelitian mempunyai R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu pada taraf signifikan 5% atau alpha sama dengan 0,05 dan N sama dengan 100 dengan rumus N sama dengan 100 min 2 sama dengan 98. Diperoleh R tabel sama dengan 0,196. Maka dapat diketahui R hitung tiap-tiap item sama dengan 0, R hitung dari tiap-tiap item lebih besar dari 0,196, sehingga dapat dikatakan bahwa keseluruhan item variabel penelitian adalah valid untuk digunakan sebagai instrumen dalam penelitian atau pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel yang diteliti. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Metode pengukuran reliabilitas yang digunakan adalah metode Alpha-Cronbach atau ALPA. Koefisien Alpha-Cronbach menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel yang diringkas pada tabel berikut ini. Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa untuk variabel kualitas produk dan keputusan pembelian mempunyai koefisien alpha yang cukup besar, yaitu di atas 0,60, sehingga dapat dikatakan reliable. Variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur. Tetapi untuk variabel harga dan label halal mempunyai koefisien alpha sama dengan 0,60, sehingga dapat dikatakan tidak reliable. Selanjutnya, untuk pengujian model struktural atau inner model, yaitu R-square adjusted. Dengan keputusan pembelian sebagai variabel Y dengan nilai R-square sebesar 0,775 dan R-square adjusted sebesar 0,768. Nilai R-square adjusted sebesar 0,768 artinya variabel independen atau label halal
kualitas produk dan harga mampu menjelaskan variabel dependen atau keputusan pembelian sebesar 76,8%. Sisanya 23,2% oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya untuk F-square, untuk melihat apakah pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen memiliki pengaruh yang substantif, digunakan efek size F2. Menurut Cohen tahun 1988 mengatakan bahwa efek size F2 yang disarankan adalah di atas 0,15, di mana dengan variabel laten eksogen memiliki pengaruh moderat pada level struktural. Dapat dilihat untuk variabel harga untuk keputusan pembelian sebesar 0,378 dan untuk kualitas produk sebesar 0,272 dan untuk label halal sebesar 0,067. Dari hasil di atas, harga dan kualitas produk memiliki nilai F-square di atas 0,15, sehingga memiliki pengaruh moderat pada level struktural, sedangkan label halal memiliki nilai F-square di bawah 0,15, sehingga tidak memiliki pengaruh moderat pada level struktural. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Dengan menggunakan aplikasi yang sama yaitu Smart PLS, dapat dilihat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya ada pengaruh langsung. Untuk pengaruh harga terhadap keputusan pembelian dengan nilai original sampel sebesar 0,420, untuk kualitas produk sebesar 0,385 dan untuk label halal sebesar 0,182. Dengan persamaan regresi, keputusan pembelian sama dengan 0,182 untuk label halal, 0,385 untuk kualitas produk, dan 0,420 untuk harga. Selanjutnya ada interpretasi. H0 diterima karena p-value lebih kecil dari alfa. Harga memiliki pengaruh langsung dan signifikan positif terhadap keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 0,420. Dengan nilai t-stat sama dengan 3,597 lebih besar dari t-tabel sama dengan 1,984 dan p-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka H0 diterima karena t-stat lebih besar dari t-tabel dan p-value lebih kecil dari alfa. Untuk H1 diterima karena p-value lebih kecil dari alfa. Kualitas produk memiliki pengaruh langsung dan signifikan positif terhadap keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 0,385 dengan nilai t-stat sama dengan 3,701 lebih besar dari t-tabel sama dengan 1, dan p-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka H1 diterima karena t-stat lebih besar dari t-tabel dan p-value lebih kecil dari alfa. Untuk H2 ditolak karena p-value lebih besar dari alfa. Label halal tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 0,182 dengan nilai t-stat sama dengan 1,712 lebih kecil dari t-tabel sama dengan 1,984 dan p-value sama dengan 0,087 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Maka H2 ditolak karena t-stat lebih kecil dari t-tabel dan p-value lebih besar dari alfa. Selanjutnya yaitu penutup. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka untuk label halal tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 0,182 dengan nilai t-stat sama dengan 1,712 lebih kecil dari t-tabel sama dengan 1,984 dan p-value sama dengan 0,087 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Maka H2 ditolak karena t-stat lebih kecil dari t-tabel dan p-value lebih besar dari alfa. Untuk kualitas produk memiliki pengaruh langsung dan signifikan positif terhadap keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 0,385. Dengan nilai t-stat sama dengan 3,701 lebih besar dari t-tabel sama dengan 1,984 dan p-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari satu diterima karena t-stat lebih besar dari t-tabel dan p-value lebih kecil dari alfa.
Untuk harga memiliki pengaruh langsung dan signifikan positif terhadap keputusan pembelian dengan koefisien sebesar 0,420. Dengan nilai testat sama dengan 3,597 lebih besar dari T-tabel sama dengan 1,984 dan p-value sama dengan 0,00 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka H0 diterima karena testat lebih besar dari T-tabel dan p-value lebih kecil dari alfa. Untuk harga, merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk dengan koefisien sebesar 0,420 lebih besar dari variabel lainnya. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat kami sampaikan dalam penelitian ini adalah yang pertama, variabel yang mempunyai nilai tertinggi adalah harga. Produk Wardah di pasaran karena terbukti dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk Wardah. Yang kedua, dalam hasil penelitian label halal tidak terpengaruh terhadap keputusan pembelian. Agar label halal dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang beragama Islam mengenai betapa pentingnya menggunakan produk, khususnya kosmetik yang sudah berlabel halal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.